Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa YMA TV Official Palembang serta TVRI Sumsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan sehat kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta para pengikut setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 12 Ramadan 1447 Hijriah bersama dengan tanggal 2 Maret 2026 Miladiah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman Hasan Halafshi yang akan menyampaikan ceramah dengan tema Ramadan Sarana Bekal Akhirat dan Tanda Kesuksesan Seorang Muslimin. Kami informasikan kepada para jemaah bahwasanya di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuju mikrofon di depan dengan menyebutkan nama, asal domisili dan pertanyaannya. Sebelum mulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Ala hadhihi wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan pemirsa YMA TV dan TVRI Sumsel dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah kita bersama-sama dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman Hasan Halafshi. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah andada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bamasyarul hadirin wal hadirat dan pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan di hari yang penuh barokah ini Allah memberikan kepada kita curahan rahmatnya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini kita tidak terhijab. Seluruh kita yang hadir, yang mendengar, yang masuk di bulan Ramadan ini dalam keadaan senang, semangat dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala, limpahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berikan pengampunan dan kita semua dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustami'in wa mustami'at rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, kita akan mendapatkan nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. 10 hari sudah lewat. Kita sudah mampu dan bisa mengoreksi diri kita, kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna daripada makna takwa
Yaitu di antaranya yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa arda wa karamallahu wajhah. At-taqwa khaufun minal jalil wa amila bitanzil wa isti'dada fi yaumir rahil. Beliau memaknai takwa itu adalah khauful minal jalil, takut kepada Al-Jalil yang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah rasa takut itu besar masuk dalam diri kita? Takut meninggalkan kewajiban, takut melakukan maksiat. Terlebih lagi orang-orang yang istimewa, mereka rasa takutnya beda. Yaitu di antara mereka ada takut amalannya tidak diterima. Beramal banyak, takutnya tidak terima. Itu rasa takut ini ada, cuman beda derajatnya. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, lihat bagaimana rasa takutnya, maka nilai takwanya itu lebih. Apa beliau katakan rasa takutnya? Kalau seandainya manusia seluruhnya masuk surga kecuali satu orang yang masuk neraka, aku takut jadi orang itu, yang satu itu. Ini luar biasa takutnya. Kalau kita yang modal itu, tenang sudah. Siko yang masuk neraka, kita paling tidak mungkin si anu. Tenang, kita nyaman. Ini rasa takutnya luar biasa. Beliau kadang-kadang ketika mendengar ayat Al-Quran pingsan, padahal beliau sahabat Nabi, mertua Nabi SAW. Salah satu orang yang sudah dikabarkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya demikian. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda, beliau menyatakan, kalau seandainya kaki kanan aku sudah masuk ke dalam surga, kaki kiri belum, maka masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa takut yang mereka levelnya tinggi. Jadi kalau level kita ini takut berbuat maksiat, takut meninggalkan kewajiban, itu level yang terendah di dalam takwa, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagaimana mereka yang rasa takutnya terlebih. Makanya takwa itu meningkat terus. Nah, kita sudah sampai di mana itu nilai? Nah, berapa Sayyidina Ali menyatakan khaufun minal jalil, sampai di mana sudah? Terisi di dalam diri kita itu adalah sifat takwa, bagian daripada sifat takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus kalau kita sudah meningkat, kita rajin ibadah, semangat, takut amal kita tidak terima. Itu sudah berarti meningkat sudah. Dari level dasar mulai ada peningkatan, rajin ibadah, takut ibadah itu tidak diterima. Kemudian yang kedua beliau menyatakan wa amila bitanzil, mengamalkan at-tanzil Al-Qur'an yang diturunkan. Pengamalan kita di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah di Ramadan ini mudah semangat kita untuk membaca Al-Quran. Hanya sekadar membaca itu sudah luar biasa. Berkenaan dengan Al-Quran, levelnya itu juga beda. Ada orang yang senang dia dengan Al-Quran, mungkin belajar membaca Al-Quran. Ada yang sudah mulai semangat membaca Al-Quran, baik itu di dalam tadarusannya maupun kesendirian membaca Al-Quran. Di antara mereka mungkin sudah yang membaca Al-Quran sekian kali mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang sudah di bulan Ramadan ini 20 kali lebih sudah mengkhatamkan Al-Quran. Oh, ini luar biasa istimewa. Semangat di dalam membaca Al-Quran. Lebih daripada situ adalah memahami dan mengamalkan. Nah, kita ini sebatas mana kita memahami Al-Quran. Ya sudah pasti harus kita ada usaha memahami, merenungkan, terlebih lagi ketika sholat. Jadi Masjid Agung ini alhamdulillah sholat tarawihnya
1 juz setiap malam. Nah, mestinya kita ketika ingin kita sholat sudah tahu bakalan imam membaca juz sekian. Sebelumnya kita sudah harus pahami, buka Al-Quran, paling tidak untuk level kita orang awam, membuka terjemahan, terjemahan Al-Quran. Oh, nanti malam juz sekian, buka terjemahannya. Oh, Al-Quran firman Allah berbicara tentang masalah ini, mungkin tentang masalah neraka, surga, atau mungkin menceritakan umat-umat terdahulu. Setidak-tidaknya ketika imam membaca kita paham dan merenungkan, dan di situ ada namanya tadabbur di dalam Al-Quran, renungan di dalam ayat-ayat Al-Quran, hingga kita mampu mengamalkannya. Kata Imam Haddad, di dalam membaca Al-Quran setidak-tidaknya kita paham. Dan kalau di situ ada ayat Al-Quran tentang sifat orang mukmin, sifat kekasih Allah, kita berharap berusaha menjadi sifat tersebut. Dan kalau seandainya pada saat membaca ayat Al-Quran atau mendengar ayat Al-Quran di situ ada sifat orang kafir, sifat orang munafik, berusaha menjauhnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersihkan daripada sifat-sifat itu. Ketika lewat di situ ayat tentang neraka, kita berlindung dengan Allah Subhanahu dari azab Allah. Begitu juga seterusnya. Jadi memahami dan mengamalkan, itu nilai takwa, itu mengamalkan kandungan Al-Quran. Nah, sejauh mana kita usaha kita dalam hal ini? Mungkin di awal kita semangat, kadang-kadang sudah di pertengahan ini mulai semangat kita kendor, harus kita bangkitkan lagi. Nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semangat ibadah. Dan yang ketiga, dan disinilah Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita di bulan Ramadan, nilai takwa itu adalah isti'dad fi yaumir rahil. Persiapan untuk perjalanan yang jauh, yaitu perjalanan akhirat. Persiapan kita di dunia, ini persiapannya. Orang yang bertakwa senantiasa mempersiapkan untuk perjalanan jauh, yaitu bekal kita, yaitu amal soleh, tidak lain. Perjalanan yang sangat jauh setelah kita menemui ajal sampai hari kiamat, itu di alam barzah. Belum lagi perjalanan nanti dari setelah dibangkitkan sampai menuju tempat akhir, yang tidak lain adalah 2 tempat, surga atau neraka. Yang Nabi SAW menganjurkan kita memperbanyak zikir di bulan Ramadan ini adalah kalimat tauhid, istighfar, minta surga, dan berlindung dari neraka. 4 perkara yang Nabi SAW perbanyak ini. Dan ini mengingatkan kita perjalanan itu sampai akhir. Nah, persiapannya hanya waktu terbatas inilah di dunia. Tidak ada waktu lain untuk mempersiapkan perjalanan yang sangat jauh. Berbekal, kalau kita di dunia ini melakukan perjalanan de persiapan, kondisinya mungkin bisa digambarkan kalau kita perjalanan kita di dunia ini nak berjalan kemana, baik keluar kota atau nak kemana, pada saat kita berjalan itu persiapan kita, istiadat kita banyak. Awak duit banyak, tenang. Perjalanan juga naik kendaraannya nyaman, tidak susah, kepengen apa ada, duit banyak. Nah, di akhirat kaki yang mana duit tidak berlaku, harta tidak berlaku, seluruhnya yang berlaku pada saat itu adalah amal soleh. Ini yang kita berbekal pada saat ini, beramal. Orang yang banyak amal tenang. Di alam barzah banyak amal, amal yang menemaninya, keluarga, harta tinggal. Yang menemani amal soleh. Ketika banyak amal, baik itu amal sholat, puasa, zakat, sedekah, dan lain sebagainya, yang Nabi SAW katakan kuburan itu adalah taman daripada taman surga. Ya, taman surga, tenang. Sama seperti tadi dengar bekal banyak, duit banyak, tenang. Beda dengan yang lain, amal banyak. Dari mulai meninggal sampai di hari kiamat, orang biasa kalau senang, sesuatu yang lama itu jadi denget lewat, cepat nian.
Tapi kalau susah, waktu yang sedengat jadi lama. Bagaimana keadaan memang lamonian, susah pula. Itu pada saat kesusahan di alam barzah itu. Makanya orang yang berkata istiqdad, persiapan untuk kita perjalanan yang sangat jauh. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, orang yang banyak amal. Ada di antara mereka, mudah-mudahan kita termasuk ini, dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan. Orang ada ya orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat ternyaman di padang mahsyar dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mengalami panas, ini ada orang istimewa tidak merasa panas dan merasa suatu perjalanan sangat dekat, padahal di padang mahsyar itu dikatakan Sayyidina Fudail bin Iyad 50.000 tahun. 50.000 tahun di padang mahsyar. Makanya orang kafir pada saat itu saking susahnya mereka menyatakan cepatlah dihisab. Padahal mereka tidak tahu setelahnya akan lebih lagi. Di Sirat akan lewat orang yang banyak amal berupa cahaya, mereka dicepatkan. Yang perjalanan itu 15.000 tahun dikatakan. Naik 5.000 tahun atau 5.000 atau 15.000 tahun. Tapi orang yang istimewa banyak bekal berupa cahaya amal-amalannya dicepatkan. Bahkan pada saat itu orang yang bekalnya begitu banyak cahaya daripada cahaya amalnya adalah api neraka takut dengan cahaya orang mukmin yang banyak amal. Api neraka menyatakan juz ya mukmin fa inna nuraka tudfi'ul lahabi. Cepatlah wahai orang mukmin, sesungguhnya cahaya bisa memadamkan aku. Istimewanya orang yang banyak bekal. Nah, kita sekarang ini punya kesempatan. Sekarang di dunia ini punya kesempatan, dan pada saat ini kesempatan gitu luar biasa hebatnya. Luar biasa banyaknya. Itu hari ini berapa banyak ibadah yang kita hasilkan. Hadis di antara riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu wa arda dikatakan, man salaka yabtaghi fihi ilman salakallahu tariqan min turuqil jannah wa ma min muallimin wa muta'allimin fi ramadan illa lahu ajruhu ka ajri ibadat sitina sana atau sitina aman ya'malu fil khaira. Beliau menyatakan dalam hadis dari Imam Tirmizi, barang siapa yang berjalan di dalamnya untuk menuntut ilmu, berarti kita di majelis taklim ini, maka Allah akan jalankan dia di jalan, salah satu jalan menuju surga. Dan tidaklah orang yang mengajar dan belajar di bulan Ramadan kecuali dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan selama 60 tahun di dalamnya kebaikan. Hadir luar biasa kita. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini sudah luar biasa bekal di Ramadan. 60 tahun hadir. Kita di masjid ini berapa majlis taklim? Zuhur, subuh ada, zuhur ada, asar kaki ada. 60 tahun sudah kita dah dapatkan. Wah, luar biasa makmur kita di Palembang. Majlis taklim ada, habis subuh ada, habis zuhur ada, habis asar ada. Kemudian ada sebagian masjid ada kultum di tarawih, majlis taklim. Ibadah luar biasa, yang ngajar dan yang belajar dapat pahala ibadah seperti 60 tahun. Ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Imam Baihaqi yang menyatakan bahwa orang yang beramal, kalau amal yang sunnah dibalas oleh Allah amalan yang wajib. Amal yang wajib dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat. Belum lagi yang ibadah-ibadah yang lainnya, pengampunan dosa, baca Qur'annya. Kalau baca Qur'an itu dikatakan Sayyidina Ali, kalau di hari-hari biasa per hurufnya baca Qur'an itu
Apabila dalam solat, makanya kalau kita solat, baik itu solat wajib maupun solat sunnah. Kalau solat wajib, alhamdulillah kita berjamaah. Dapat kita mendengar, dapat pahala qiraatul Quran. Kalau solat sunnah, baik qobliyah, ba'diyah, jangan tinggalkan membaca surat. Karena dalam satu hurufnya, ini di luar Ramadan, bagaimana di Ramadan yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf kalau kita solat dalam keadaan berdiri itu 100 kebaikan. Dalam keadaan berdiri 100 kebaikan. Kalau kita solatnya duduk, misal kita solat tengah malam, solat kita sunnah, kepengen baca Quran, kepengen banyak baca Quran, solat sunnah boleh duduk. Duduk sambil baca Quran. Setelah baca Fatihah baca Quran. Mungkin 1 juz atau sekian halaman, kemudian baru ruku, kemudian tidak terus solat dalam keadaan duduk. Nah, baca Quran dalam keadaan duduk dalam solat sunnah, satu hurufnya 50 kebaikan. Satu huruf, bukan satu ayat, satu hurufnya. Bagaimana Nabi SAW menyatakan alif lam mim, itu bukan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau di luar solat membaca Al-Quran dalam keadaan kita berwudu, itu satu hurufnya 25 kebaikan. Nah, kalau di luar sholat tanpa wudu, itu yang paling sedikit 10 kebaikan. Itu dalam kita hafalan baca Quran juga namanya. Baca Quran, bikin surat Yasin, kita baca Al-Ikhlas, kita baca tanpa wudu. Boleh baca Quran, boleh baca Quran. Dan dapat pahala, tapi satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Tapi baca Quran dan hafalan itu tidak memegang Al-Quran. Karena memegang Al-Quran tanpa wudu haram, tidak boleh. Memegangkan orang yang muhdits. Sering dalam fikih sudah sampaikan para asatid, adalah yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Ada 4 perkara, yaitu sholat, tawaf, memegang Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Nah, itu yang diharamkan. Sekarang ini banyak meremehkan dalam hal ini, meremehkan masalah hukum. Nah, sholat itu kan di dalam fikih dibahas. Ini sekadar faedah bahwa sholat bukan hanya sholat, yang sholat juga termasuk sujud tilawah dan sujud syukur. Ini banyak kadang-kadang orang sujud syukur gampang, seolah-olah itu sujud syukur itu sama kedudukannya seperti sholat. Wajib berwudu, wajib nutup aurat, menghadap kiblat. Itu sujud syukur. Sujud tilawah sama. Jadi sujud syukur itu ketika mungkin mendapatkan nikmat, bukan harus langsung demikian atau terhindar dari bala, musibah. Balik ke rumah wudu, sesuai ada takbirnya sujud, kemudian duduk salam. Itu kedudukannya seperti sholat. Makanya orang sujud syukur tanpa wudu haram hukumnya. Jadi bukan sembarangan kita kadang-kadang seolah-olah itu ibadah. Sujud itu seperti sholat, diharamkan bagi orang berwudu. Di antara diharamkan bagi orang yang tanpa wudu atau muhdits itu adalah memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran. Makanya orang dahulu luar biasa penghormatan terhadap Al-Quran, luar biasa. Para pedagang ngerti hukum, yang beli juga ngerti hukum. Jadi di dalam adab ketika orang membeli Al-Quran, jangan ngomongkan berapa harganya. Al-Quran tidak ada ternilai. Kalau orang dulu ketika pengen memiliki Al-Quran, nanya dengan pedagang berapa hadiahnya. Atau pedagang ngomongnya ini hadiahnya sekian, tidak nawar lagi. Kemudian dibawa, dimasukkan dalam kantong, diisi, mungkin pena ditambahkan hadiah katanya. Supaya apa? Itu dalam fikih ada detil orang membawa Al-Quran itu kalau tidak ada berwudu atau muhdits, berhadas, haram hukumnya. Kecuali dia ada barang lain, dia niat membawa barang itu. Makanya sering dahulu dikasih pena, dikasih hadiah supaya orang ini kalau dia batal wudu, dia boleh masih membawa Al-Quran dengan niat membawa barang yang ada di dalam kantong tersebut. Itu luar biasa kiai-kiai lama, detail
masalah ini. Bahkan pedagang-pedagang diunjuk tahu, makanya barokah dulu. Pedagang barokah karena tahu hukum, belajar. Nah ini yang harus kita tahu, bahwa Al-Quran, pembahasan tentang Al-Quran, faedah Al-Quran demikian kita di Ramadan luar biasa. Sholat, jangan kita pengen nyari yang cepat, cari yang banyak ibadahnya. Makanya kalau kita nilai takwa kita kepada Allah, yang dalam kategori akhir kalimat Sayyidina Ali menyatakan isti'dad fi yaumir rahil, bersiap kita paling kepengen banyak amal. Karena persiapan ini, yang mana lebih banyak amalnya? Yang tadi sholat berdiri 100 kebaikan, kepengen melok sholat. Yang mana paling banyak baca Qurannya? Biar apa? Mendengar per huruf dapat 100 kebaikan. Oh ternyata amal ibadah tadi hadir majelis taklim, ibadah seperti 60 tahun berusaha. Di mana cari majelis taklim? Ini kesempatan di bulan Ramadan. Pahala sunnah, dibalas pahala wajib. Wajib 70 kali lipat. Begitu banyak diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Nah, itu kita koreksi diri kita. Kalau kita semangat, isi lagi. Maka ada dicambuk diri kita ini. Maka di antara cambuk diri kita supaya kita misalnya malas ibadah, ingat kematian. Itu kayak meninggal. Apalagi lah banyak kita mendengar orang meninggal. Nah, kita juga nunggu giliran. Jadi kalau kita malas, demikian. Katakan pada diri kita butuh untuk kita beramal. Makin sering kalau kita ini malas ibadah, yang harus kita lakukan di antaranya kita bertemu dengan orang-orang soleh. Maka dulu ada seorang murid kan sudah merosot ibadahnya, dia datang ke gurunya. Dia ditanya kenapa datang pada gurunya, aku kalau melihat guru aku tambah semangat ibadah. Itu bertemu dengan orang soleh, bergaul dengan orang baik, melihat akan tambah semangat ibadah. Ada yang di antara mereka ketika malas ibadah, ziarah kubur. Mengingatkan bahwa ini orang sudah meninggal, mereka tidak bisa beramal lagi, kita bisa beramal. Ada yang membesuk orang sakit. Karena ketika beramal lihat orang sakit, ini orang sakit tidak bisa dia beramal. Alhamdulillah aku bisa masih. Samping mendoakan orang sakit, minta doa dari orang sakit, juga adalah untuk cambuk diri kita. Alhamdulillah kita diberikan Allah SWT kesehatan, mampu untuk kita ibadah. Kenapa kita tidak gunakan? Orang-orang yang sakit kepengen mereka ibadah. Orang-orang yang sakit itu kepengen mereka untuk sholat tarawih. Bahkan kadang-kadang kalau niat aku sehat akan sholat tarawih sampai akhir, cari yang banyak rekaannya, banyak baca Qurannya. Pengen, apalagi kalau orang yang meninggal, orang yang dalam kubur itu kalau ditanya, kepengen dia beribadah pada Allah, tapi tidak ada kesempatan lagi. Mereka berzikir, mereka tinggal menunggu doa orang-orang yang hidup. Nah kita pada saat ini punya kesempatan, makanya kalau kita sudah malas, cari jalan untuk kita semangat di dalam ibadah. Makanya Nabi mengingatkan, mengingat kematian itu adalah baik untuk kita. Karena dari persiapan kita sejauh mana, maka kita koreksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita siapkan? Pertama, yang harus kita siapkan, amalkan adalah di Ramadan ini koreksi diri kita kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan, itu tunaikan. Karena yang pertama nanti dihisab itu adalah yang wajib dulu. Ini modal. Baik itu sholat wajib, puasa wajib, apa dia yang wajib-wajib. Kita termasuk orang memiliki harta, ada tak pernah kita meninggalkan zakat? Pernah tak 1 tahun itu meninggalkan zakat? Nah ini koreksi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita? Apa yang kita tinggalkan, ini urusan kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya hutang dengan Allah Subhanahu wa taala, hutang kewajiban yang belum kita tunaikan. Itu yang harus kita koreksi. Setelahnya kalau mungkin cukup, alhamdulillah. Selama ini tidak pernah meninggalkan kewajiban. Baik itu sholat, puasa, zakat, seluruhnya ditunaikan. Alhamdulillah, bersyukur. Perbanyak sunnah. Zakat sudah selesai. Jangan cukup dengan zakat. Sedekah setelahnya. Tapi kalau kita sedekah, zakat tidak dikeluarkan, ini kewajiban yang kita tinggalkan. Tetap akan dipertanyakan. Justru yang sunnah-sunnah tidak akan dihitung dulu sebelum kewajiban ditunaikan. Maka umat Islam
Jelas zakat itu digandengkan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Maka kata ulama nanti kan az-zakat ukhtu shalah. Zakat itu saudarinya salat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan 3 hal ini harus dikerjakan dua-duanya. Allah tidak akan menerima kalau dikerjakan hanya satu. Pertama, ati Allah wa ati Rasul. Ini jelas, tidak boleh dipisahkan. Taat kepada Allah dan taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua-duanya harus taat. Tidak boleh satu taat, tidak terima satu taat. Yang kedua adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikan salat serta keluarkan zakat. Tidak boleh dipisahkan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Orang salat tapi tidak mengeluarkan zakat, salat tidak terima. Sebaliknya, dia tidak salat tapi mengeluarkan zakat, zakat tidak terima. Ini sudah digandengkan 2 hal yang harus dikerjakan. Dan yang ketiga, anishkurli wali walidaik. Itu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kedua orang tuamu. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ucapan kita, tapi tidak bersyukur dengan orang tua kita, tidak terima syukur kita. Makanya kalau kita mungkin tidak ada tambahan rezeki, tambahan nikmat, kita menganggap diri kita sudah bersyukur, jangan koreksi syukur dengan 2. Syukur kepada Allah dan kedua orang tua. Syukur dengan orang tua tapi tidak syukur dengan Allah, tidak terima, dua-duanya harus disertakan. Maka lihat bagaimana zakatnya kita. Setelah lengkap ibadah, salat, zakat yang wajib-wajib, baru perbanyak sunnah. Salat wajib selesai, salat sunnah perbanyak. Qobliyah, ba'diyah, salat witir, tarawih, duha, lengkapkan. Kita berapa banyak sudah ibadah salat kita? Apakah sudah kita mencapai salat duha kita 8 rakaat paling afdalnya? Qobliyah, ba'diyah 22 rakaat. Salat witir kita 11 rakaat. Salat witir kita kadang-kadang kita sudah merasa cukup 3 rakaat sudah. Salat tarawih demikian. Salat witir paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Nah itu perbanyak salat sunnah setelah salat wajib selesai. Seperti tadi zakat selesai sudah. Sedekah. Jangan terbatas dengan zakat, sudah cukup aku sudah mengeluarkan zakat. Tidak, sedekah. Kalau kita punya kelebihan untuk beramal dengan harta. Sahabat Nabi SAW berlomba-lomba di dalam ini, berbekal amal ibadah. Sampai-sampai dikatakan mereka yang tidak punya duit ngadu dengan Nabi SAW. Mereka datang kepada Nabi SAW merasa kalah dalam beramal, dalam berbekal. Mereka menyatakan kepada Nabi SAW, "Dhahaba ali dusur bil ujur." Mereka dikatakan orang-orang yang punya harta, mereka banyak amalnya, pergi dengan membawa amal yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa hum yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Bahwa mereka menyatakan mereka banyak amal ya Rasulullah, yang banyak yang punya harta. Mereka sholat sama seperti kami sholat, sama level sholat. Mereka puasa sama seperti kami puasa, tapi mereka memiliki kelebihan bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami tidak bisa bersedekah. Akhirnya dibukakan Nabi sallallahu alaihi wasallam cara untuk mendapatkan pahala sedekah banyak, kata Nabi. Likulli tasbihatin shadaqah wa likulli tahmidatin shadaqah wa likulli takbiratin shadaqah wa amr bil ma'ruf shadaqah wa nahyi 'anil munkar shadaqah. Banyak Nabi sallallahu menyatakan, setiap tasbih sedekah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah juga dapat pahala sedekah. Setiap ucapan takbir Allahu Akbar dapat pahala sedekah. Ngajak orang buat baik sedekah. Mencegah orang berbuat jahat sedekah. Sedekah. Mereka akhirnya melakukan, senang. Balik mereka melakukan. Dapat juga pahala untuk bersedekah dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak buat baik, ngajak orang berbuat baik. Ternyata sahabat yang memiliki harta mendengar juga faedah ini. Mereka banyak juga melakukan. Berlomba mereka. Mereka berlomba. Ini dikatakan orang banyak ikut banyak zikir juga. Hingga akhirnya merasa kalah. Hingga berulang kali ini sahabat Nabi SAW, hingga orang-orang yang tidak punya diberikan Nabi SAW luar biasa. Karena mereka kepengen terus pengen. Ya setiap segala sesuatu Allah yang menentukan. Allah yang memberikan taufik, kemampuan untuk ibadah. Hingga akhir Nabi SAW menyatakan dalam riwayat, sesungguhnya nanti di hari kiamat, ada janjikan Nabi SAW di hari kiamat. Nah itu baru mereka tenang. Janji Nabi SAW di hari kiamat, orang kaya
itu masih dihisap. Orang yang tidak punya harta lewat 500 tahun. Wah, senang mereka. Kemudian di akhirat itu di surga ada satu ruangan atau satu kamar yang tidak dimasuki oleh orang kecuali orang-orang yang tidak memiliki harta. Di dunia tidak memiliki harta itu diberikan itu. Orang punya harta tidak diizinkan. Nah, itu keutamaan supaya akhirnya mereka senang. Tetap mereka berlomba dalam kebaikan. Nah, kita pada saat ini yang punya kesempatan, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di bulan Ramadan ini, dilipat gandakan amal, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Tidak diberikan Allah di bulan-bulan yang lain. Mudah untuk kita sholat berjamaah, mudah kita untuk membaca Quran, mudah kita untuk berbuat baik. Di Ramadan ini manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Maka 3 hal itu nilai takwa harus kita koreksi terus dalam diri kita. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengamalkan Al-Qur'an, dan persiapan kita untuk perjalanan yang sangat jauh, itu perjalanan setelah kita kematian sampai hari kiamat. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Taufik itu ada kemampuan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk beribadah. Kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita di bulan Ramadan ini, agar Allah mempermudah, memberikan kekuatan, memberikan jalan yang terbaik untuk kita bisa beramal, dan amalan-amalan yang kita lakukan amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidaklah keluar daripada bulan Ramadan ini kecuali Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah curahkan rahmat kepada kita dan keluarga kita, dan Allah bebaskan kita semua dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin bertanya terkait pembahasan, kami persilakan untuk menuju mikrofon yang telah disediakan dengan menyebutkan nama, asal domisili dan pertanyaannya. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat baik menurut saya, Pak Ustadz. Saya perkenalkan, nama Haji Ahmad Gusti Yusuf dari Lubuk-Linggau. Saya ada pertanyaan sehubungan dengan materi yang diberikan tadi, yaitu bagaimana caranya trik-trik menghilangkan penyakit malas beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan masalah supaya menghilangkan sifat malas dalam ibadah. Yang jelas pertama kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa bantuan dari Allah yaitu taufik, tidak akan kita beribadah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal. Nah, di situ doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau, dengan Allah Subhanahu wa taala, minal ajzi wal kasal. Di situ ada dari kelemahan, masa lemah dan malas. Nah, itu makanya pertama harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semangat. Itulah dinamakan taufik dari Allah. Orang mampu ibadah, ada orang yang kuat badannya, tapi untuk ibadah malas dia. Ada orang yang lemah. Ada lihat orang tua rajin ibadah salat berjamaah, yang kuat tidak. Kenapa? Malas dia. Nah, itu makanya minta kepada Allah, pertama minta kepada Allah. Kedua adalah diantaranya harus kita tahu kebutuhan kita dengan amalan tersebut. Kalau kita tidak ada merasa tidak ada butuh, tidak akan kita beramal. Kenapa orang kalau nyari duit begawe semangat? Tidak ada yang malas. Ada malas. Aku rajin begawe. Ada rasa malas tapi tetap apa? Begawe. Hujan geledek petir metu. Takut kena marah bos. Tapi ibadah kita nilainya di sisi Allah yang menjanjikan. Kalau bos kita, atasan kita, dia janji mungkin tidak 100%. Begawi di perusahaan bangku, tidak baca mengaji. Tapi Allah, janji Allah 100%, tidak akan meleset, pasti. Janji Allah, dan itu yang sangat kita butuhkan. Nah, itu kita cambuk pada diri kita. Kenapa wong sanggup, atau kita sendiri sanggup kalau urusan dunia rajin, kenapa urusan akhirat yang sangat kita butuhkan kita tidak? Nah, itu cambuk diri kita itu. Wah, ini kita semangat, ngapa ini tidak? Sholat kita malas sholat misalnya.
Sekarang gawe yang lain lebih berat kita tidak galak, tapi sholat malas gitu. Yang lain kita sanggup. Sanggup padahal nilainya, janjinya hanya urusan dunia. Kemudian yang lain juga butuh kita pengampunan dari Allah. Ingatkan satu dosa, walaupun dosa kecil, tidak diampuni Allah, masuk neraka. Satu dosa kecil, jangan kita remehkan. Tidak diampuni Allah, berarti kita butuh pengampunan dari Allah. Nah itu yang harus kita tanamkan dengan diri kita, bahwa kebutuhan kita. Maka Nabi SAW itu memberikan motivasi. Karena manusia ini beda-beda. Ada yang wong itu hilang malasnya diinjuk motivasi. Ada wong yang itu kadang-kadang hilang malasnya diancam. Maka Nabi SAW ada sering Nabi motivasi. Misal sholat sunnah fajar, rakaataini fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Motivasi dari Nabi. Itu menghilangkan malas kita untuk. Sebenarnya kalau Nabi melakukan, kalau sahabat itu tidak perlu mereka motivasi. Mereka kalau nyengok Nabi melakukan, mereka lakukan tidak. Motivasi seperti itu untuk kita zaman sekarang butuh motivasi. Karena kita malas. Sahabat Nabi tidak nyengok Nabi melakukan, mereka melok. Langsung mereka. Tidak perlu mereka tu ini 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mereka tidak perlu juga dunia. Tapi ini kita motivasi untuk kita. Karena ada yang diancam. Kan dia perlu diancam. Ancam berarti ancaman orang yang meninggalkan solat, mengakhirkan solat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ceraka atau neraka wel bagi orang yang solat dan daripada lalai solatnya. Itu keluar dari waktunya ancaman. Nah ini yang perlu kita ni tipe wong yang model mana untuk menghilangkan rasa malas ini. Perlu yang motivasi atau perlu ancaman. Itu tipenya kita ni model mana. Kalau kita ni tipe wong yang perlu ancaman, nah ancam diri kita. Memang kaget, takut diri kita. Memang juga kubur kaget, gelap, isu malaikat segala macam. Nah itu ancaman. Supaya gitu perlu beramal ini. Atau yang motivasi 2 hal itu. Tapi kalau kita awalnya paksakan, nah jelas itu. Karena nafsu kita ini perlu untuk paksakan. Maka ibadah itu tidak baca nak nunggu agar aku nak ikhlas baru nak ibadah. Tidak. Kita ini punya nafsu. Inilah yang pertama, ibadah itu harus dipaksakan. Setelah dipaksakan, kita malas terus paksa. Setelahnya baru terbiasa. Lama-lama terbiasa. Tidak ada orang-orang yang mereka itu yang terbiasa itu kecuali paksa dulu. Ada yang maksa itu dari kecil. Dipaksa. Guru daripada guru kita, Sayyidina Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, beliau menceritakan masa kecil beliau. Bagaimana wong tua mendidiknya. Beliau dikatakan masa kecil beliau, masih kecil, belum tahu apa-apa. Tiap malam dibangunkan. Baru baca ngomong, masih kecil berapa tahun. Oleh wong tuanya, Al-Habib Ahmad Abdul Rahman Segaf dibangunkan tiap malam. Bangun. Kalau kita kan tak galak bangunkan anak malam-malam. Suruh tidur malahan. Ini tidur dibangunkan. Nah ini dibiasakan dari kecil. Kita ada bangun, sebutkan zikir baik. Allah. Anak dengar. Anak tidur lagi. Tiap malam. Karena orang tuanya solat malam terus. Tiap malam. Hingga beliau nyatakan, aku terbiasa, setelahnya aku terbiasa bangun malam. Karena dari kecil sudah. Nah kalau kita yang tidak, ya kita dulu maksakan diri kita. Lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa, jadi kebutuhan. Nah kalau sudah kebutuhan, cak makan kita. Jadi kebutuhan. Kalau tidak bulan puasa kan kita nak makan 3 kali nian sehari. Lambat makan kita mutu. Bagi kondangan lambat mutu. Kenapa? Sudah jadi seolah kebutuhan. Kebutuhan untuk makan. Nah ini ibadah kalau sudah jadi kebutuhan, janganlah nak ninggalkannya. Tahan dia ninggalkan gawe lain. Karena lebih butuh dengan ibadah. Kalau sudah jadi kebutuhan baru meningkat jadi kenikmatan. Itu yang mereka banyak beramal. Sudah nikmat baca Quran. Mereka yang nikmat baca Quran itu nak berhenti itu tanggung terus kaget lah. Nikmat. Terus nyambung. Wajar mereka banyak baca Quran. Karena nikmat. Wajar mereka banyak solat. Karena nikmat. Nah kita ini
Tahapannya mungkin itu. Yang kalau ada rasa malas, berarti kita ini masih dasar ginian. Menghilangkan rasa malas itu adalah harus paksakan untuk beramal. Lama-lama terbiasa. Nah ini hilang deh. Orang yang kalau terbiasa tuh rasa malasnya sudah hilang. Jadi sudah rutinitas terbiasa. Makanya lama-lama menjadi kebutuhan. Maka orang yang sudah rajin ibadah sholat, misalnya sholat wajib, rajin ibadah, sudah ada rasa malas, sudah jadi kebutuhan. Tidak ada sholat, lambat sholat, ancamannya ada, neraka well. Nah itu yang didik diri kita, karena didik kita masing-masing. Kemudian untuk hal tersebut Imam Ghazali memberikan biar kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Beliau dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, beliau memberikan pilihan kepada kita apa yang harus kita aktivitas dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Nah itu kalau sudah kita terbiasa dengan itu hal baik, rasa malas kita itu hilang. Tapi tetap setiap hari kita berdoa minta kepada Allah berlindung. Ini kalau Nabi itu tidak pernah malas, Nabi itu tidak pernah lemah, tapi Nabi berlindung aja kita. Nabi itu tidak pernah sumpah, tidak pernah galau, tapi Nabi berlindung dengannya. Nah, makanya itu pertama adalah berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga motivasi diri kita, ancam diri kita untuk kita beribadah. Lama-lama terbiasa kita. Jadi tidak ada orang yang dia ibadah banyak itu kecuali awalnya pasti memaksakan diri. Makanya di dalam Ramadan ini bulan pendidikan. Pendidikan untuk kita menjadi orang takwa, pendidikan untuk kita biasa beramal, dimudahkan Allah. Makanya keberhasilan kita dalam beramal kaget. Sekarang mungkin rasa malas kita belum, karena memang kondisi bulan, hari dan lingkungan ibadah galau. Gampang kita sholat, mudah. Berkawan di sini diajak orang ibadah, sini ada ibadah, tapi kaget. Setelah Ramadan, nah itu mulai kaget. Masih kuat tak kita beribadah? Pada rasa malas mulai datang lagi. Nah, mudah-mudahan dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan semangat kita untuk ibadah pada Allah, hilangkan sifat malas pada diri kita semua. Yang hadir insyaallah keluarga-keluarga kita juga di rumah, Allah Subhanahu wa taala hilangkan sifat malas dan diberikan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sekali lagi kami informasikan. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan baca Quran dalam sholat, kata Ustadz tadi, kalau sholatnya berdiri 100 kebaikan. Nah yang saya tanyakan, kita bermakmum, yang imam membaca sholat kita simakkan. Kalau sholat zuhur tidak bisa kita mengetahuinya berapa panjang. Apakah kita kebagian kebaikan itu? Yang tanya. Terima kasih. Berkenaan dengan sholat jahriyah dan sholat sirriyah. Sholat jahriyah jelas sholat yang kuat, yaitu maghrib, isya, subuh. Berkenaan dengan bacaan Al-Quran, imam membaca Al-Quran dan makmum mendengar, makmum mendapatkan jauh bagian daripada bacaan Quran. Nah untuk sholat zuhur dan asar disunnahkan bagi imam dan makmum untuk membaca Al-Quran setelah Fatihah, tetap baca Quran. Jadi kita pada saat sholat zuhur setelah Fatihah langsung membaca ayat Al-Quran yang kita hafal. Tidak ada harus nak sama dengan imam, tidak salah nak tanya oleh imam baca surat apa, tidak. Kita yang baca yang kita hafal. Itulah kita akan dapatkan faedah satu hurufnya 100 kebaikan, disunahkan. Jadi kalau misalnya imam rukuk, putuskanlah bacaan kita. Kaget kalau misalnya tidak sampai habis suratnya, di rakaat kedua kita sambung. Di rakaat kedua kita sambung. Ya sebagusnya kalau nyingok standarnya ya baca surat-surat pendek. Surat-surat pendek yang kita baca. Misalnya ya Al-Ikhlas. Selesai Al-Ikhlas masih imam nyambung surah Al-Falaq dan seterusnya. Jadi kalau misalnya tidak ada sampai selesai, dibaca di rakaat kedua nyambung. Jadi setiap hurufnya dah dapat ketika kita membaca. Justru ketika kita diam salat setelah Fatihah kita diam, itu membuka pintu syaitan.
Engkau gitu syaitan akan ngajak kelakar kita. Kalau kita misalnya sudah baca Fatihah, imam belum, itu sudah mulai itu. Aduh, kalau kita diam, syaitan masuk. Syaitan dalam diri kita namanya khunnas. Nah, itu yang basic ini diri kita. Pada saat kita diam baca Fatihah, tidak baca surat kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Diam kita. Mulai syaitan itu basic kan, karena kita tidak berzikir. Nah, imam ini apa belum rukuk lagi baca surat apalah imam ini. Namun ni imam ni. Nah, aku lah baca Fatihah ini. Imam belum lagi. Nah, itu apa? Itu bisikan syaitan. Hingga kita lalai. Akhirnya kita rukuk ini masih itu apa? BCE gitu. Hingga lalai gitu. Makanya jangan berhenti untuk kita berzikir dalam solat. Walaupun solat sirriyah tadi. Jadi kalau kita, bagaimana aktivitas kita dalam solat itu? Jangan berhenti berzikir. Mendengar atau berzikir. Kalau solat sirriyah, kita dengan bacaan kita. Surat Fatihah, baca surat. Imam ruku, Allah Akbar, melok ruku, langsunglah tasbih. Tasbih jangan kita cukup dengan 3 kali. Kalau kita diam itu, bacalah mungkin 5 kali. Kalau imam belum kan lambat. Imam bacanya 3 kali tapi lambat tasbihnya. Kita cepat, baca banyak. Jangan berhenti. Imam itilah sami Allahu liman hamidah, baru sami Allahu liman hamidah. Doa terus. Jadi jangan berhenti berzikir. Jadi itu juga baca Al-Quran ketika solat sirriyah. Begitu juga solat jahriyah ketika kita tidak mendengar imam. Jauh kita dari imam, kemudian lampu mati. Listrik mati tak kedengaran kita di belakang. Kita baca. Kita baca surat. Baca surat nyingok kita dengan imam atau sop depan kita rukuk, ya melok rukuk. Begitu cara di dalam kita untuk menghasilkan ibadah yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kabil apa? Mau nanya, kemana kalau orang tidak keluarga yang di luar-luar mokok, minum, hukum kemana Pak? Kan? Mau mokok, minum, yang di luar-luar sana. Berkenaan dengan salah satu kewajiban adalah puasa jelas. Ayatnya jelas. Allah panggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi orang yang berpuasa menunjukkan dia keimanan. Karena orang yang dipanggil Allah yang puasa, berarti orang puasa menunjukkan keimanan. Orang yang beriman akan melaksanakan ibadah puasa. Berkenaan dengan orang yang sengaja, karena puasa itu ada uzur-uzurnya. Kalau sholat ada ganti uzur, kecuali haid dan nifas. Tapi kalau puasa itu ada uzur. Uzurnya diantaranya musafir, sakit dan seterusnya dalam fikih dibahas. Kalau tanpa uzur meninggalkan puasa, dan itu termasuk dosa besar. Meninggalkan salah satu kewajiban dosa besar. Dan wajib bertobat pada saat itu. Wajibnya bertobat. Kalau tidak tobat, meninggal di Ramadan dalam keadaan tidak berpuasa tanpa uzur, itu namakan su'ul khatimah. Itu pertama. Kemudian dosanya berikutnya kalau dia dengan terang-terangan pula. Itu yang sembunyi-sembunyi, itu dosanya. Makanya kalau orang dulu masih ada rasa malu. Tidak puasa tapi tidak galak nunjukkan. Nah, kalaulah terang-terangan itu nantang sudah namanya. Nah, nantang Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya nak ngapo kalau aku tidak puasa. Nauzubillah min zalik. Itu kalau yang terang-terangan. Sudah jelas kalau yang model itu masuk kategori doa malaikat Jibril yang diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man adraka Ramadan falam yufarlah abadahullah. Barang siapa yang mendapat Ramadan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, dia jauh dari rahmat Allah. Oh, ini jauh dari rahmat. Itu orang yang kurang ajar terhadap pemberian Allah. Sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan minta disampaikan Ramadan. Nabi SAW mengisyaratkan dari awal bulan Rajab minta disampaikan Ramadan. Ini orang yang mungkin tidak berdoa, tidak minta Allah berikan dia sampai Ramadan, tapi dia tidak manfaatkannya sebaik-baiknya. Kadang-kadang di zaman sekarang model itu orang non muslim lagi menghormati. Orang non muslim menghormati Ramadan, tapi ini kadang-kadang muslim yang katakan dia muslim tapi dengan
terang-terangan menghinakan Ramadan. Makanya di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ini nutup pembahasan kita malam hari ini bagaimana penghormatan terhadap Ramadan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Di situ ada seseorang Majusi, orang nyembah api dulu. Agamanya Majusi, nyembah api. Tapi ketika datang bulan Ramadan, dia menghormati Ramadan itu luar biasa. Anak-anaknya kalau makan di depan itu dimarahinya, di depan orang muslim. Itu dimarahnya, dipukulnya anaknya. Kenapa dikatakan makan? Ini bulan Ramadan, umat Islam lagi puasa. Itu orang Majusi. Hingga akhirnya meninggal ini orang Majusi. Dia meninggal dalam keadaan dia ya zahirnya Majusi. Tapi ada tetangganya akhirnya bermimpi. Tetangganya bermimpi dia dalam keadaan pakaian yang megah. Di surga seperti dia indah. Akhirnya tetangga ngomong, bukankah engkau ini dikatakan orang Majusi? Meninggal dalam keadaan agama Majusi. Dikatakan benar, dikatakan aku memang beragama Majusi, tapi sebelum aku meninggal Allah berikan aku hidayah. Jadi sebelum meninggal pun tak tahu dia. Sebelum meninggal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebelum dia meninggal Allah berikan hidayah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Islam dia. Islam habis kalau dosa-dosanya. Meninggal makanya masuk surga, belum ada ibadah apapun dia. Dapat hidayah dari Allah menjelang meninggal. Karena apa? Karena menghormati Ramadan. Makanya dikhawatirkan bagi orang-orang yang tidak menghormati Ramadan menjelang akhir hayatnya, naudzubillah min dzalik, kalau dicabut nikmat Islamnya. Zahirnya mungkin Islam, tapi hakikatnya kadang-kadang tidak. Itu orang-orang yang meninggalkan kewajiban dengan terang-terangan, tarikus shalah, meninggalkan puasa, apalagi dengan terang-terangan dia tidak ada rasa malu sedikit pun. Mereka di depan orang yang berpuasa melakukan apa? Hal-hal yang membatalkan puasa, itu tidak puasa sama sekali. Makanya bagi orang yang ada uzur adabnya, ada uzur dia musafir, boleh tidak puasa, tapi dia sembunyi-sembunyi, menghilangi daripada suuzon orang. Kalau dia musafir, dia boleh makan, boleh tidak puasa, tapi dia sembunyi-sembunyi. Karena itu adab dan menghormati orang yang berpuasa. Dan bagi kita menyaksikan, untuk bagi kita menjaga hati kita, misalnya menyaksikan orang-orang misalnya di jalan tidak puasa, kita mungkin dia musafir, supaya kita apa? Hati kita terjaga. Tidak usahlah nak kita mungkin ini dia musafir tidak ada wajib. Tapi kalau misalnya tahunian gitu, dia tidak puasa, nasihati. Kalau kita mampu untuk nasihat, itulah dia bagian daripada sedekah, ngajak orang berbuat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala, memuliakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, keluarga kita, anak cucu kita, dunia maupun akhirat, dan insyaallah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat masuk surga bersama Nabi, bersama sahabat, bersama para aulia, para solihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afata da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma kama barakta fi hadhihi syahr barik lana fihi aina ala siyam wal qiyam wa tilawatul Quran wa hafadna minadz dzunubi wal atham warzuqna husnal khitam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan banyaknya doa tadi maka mari pula acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Al-Habib Abdurrahman Hasan Halabsyi yang telah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jemaah bahwasanya ba'da salat asar nanti akan ada ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Agus Muhammad Thohir Alif Gajah SEAKMM. Saya Muhammad Arlansyah Putra dari Ikatan Remaja Mahzagung Palembang atas nama kru IMA TV dan TVRI Sumsel, mohon maaf apabila ada kata kurang yang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.